pernyataan tentang keterlibatan suami Puan, tiba-tiba hari ini media massa sudah hilang suara-suara itu. Nah, jadi dari sini sudah kelihatan negara demokrasi tadi berulang saya sampaikan, kekuatan terbesarnya itu rakyatlah yang bisa menghegemoni keinginan-keinginan lewat putusan-putusan pengadilan, lewat sikap-sikap politik penguasa. Tetapi hari ini kita tidak menemukan, maaf ya, tiba-tiba istana negara ini dijadikan kantor tim sukses. Tidak pernah ditemukan di dalam rumusan pemerintahan manapun. Jadi ini murni penegakan hukum yang dilakukan itu semata-mata dalam kontestasi politik 24 yang tidak sportif, tidak jujur, dan pengecut. Itu kalimat yang paling tepat. Pertama harus dipahamkan dulu, hari-hari terakhir ini kan pemerintahan ini seperti yang sering banyak disebut orang ya, ini kan sudah kehilangan arah, jadi sehingga segala cara pun ditempuh. Artinya begini, sebenarnya saya lebih tepat menyebutnya bukan pemerintah, tapi penguasa ya. Penguasa itu kan sebenarnya punya power, punya uang, dan punya semua atributnya. Termasuk yang paling penting yang sering digunakan di dalam penguasa sekarang ini, atributnya adalah kemenangan hukum. Maka salah satu bentuknya untuk menjatuhkan lawan politiknya, ini lebih canggih dibanding Soeharto, ya, melalui mekanisme hukum. Apapun yang terjadi sekarang ini semuanya lewat mekanisme hukum. Tadi yang disebut Bang Marwan misalnya, tiba-tiba apa salahnya dengan konstitusi yang menyebut syarat untuk menjadi presiden ya itu umurnya 40 tahun, tiba-tiba diturunkan dengan satu kepentingan supaya mengakomodir keinginan dari oligarki. Padahal ada di dalam konstitusi yang bersifat open policy. Open policy ini hanya dimiliki oleh pelaku-pelaku politik, dalam hal ini partai politik lewat fraksi-fraksinya begitu. Jadi sebenarnya seperti masa jabatan, kemudian pemilu terbuka atau tertutup, itu sudah dibuktikan hari ini di Mahkamah Konstitusi bahwa itu ditolak karena memang itu sifatnya open policy. Kalau open policy itu ya menjadi mandatori, menjadi wajib, menjadi haknya yang melekat sebagai atribut dari partai-partai politik. Jadi agregasi partai politik dengan membuat undang-undang pemilu itu sudah bagus, ya, sudah bagus. Tetapi karena negeri ini oligarki dan tidak pede, ya, tidak pede meskipun sudah punya kuasa, punya uang, dan terutama menguasai hukum, mereka tidak pede, maka bikin aturan-aturan yang aturan ini pada akhirnya menjerat mereka sendiri begitu ya. Lalu yang kedua, bahwa tadi saya mengawali perbincangan dengan mengatakan mengembalikan hak politik. Yang hak politik hari ini sudah diambil oleh negara. Ketika orang bicara demokrasi, maka itu tafsir tunggal. Demokrasinya adalah dari istana negara. Jadi apa yang diperbuat istana negara, meskipun itu melanggar hukum, orang harus menerima sebagai demokrasi. Kalau dalam bahasa yang lebih nakal lagi, meskipun orang itu makan tai kucing, ketika dia mengatakan itu coklat, kita harus menerima itu coklat. Dan itu yang terjadi. Jadi warna politik saat ini itu sebenarnya warna politik yang sifatnya monolitik. Meskipun banyak partai politik, tetapi karena paham monolitik, maka partai-partai politik dan kekuatan politik yang lain itu hanya aksesorir, ya, hanya aksesorir. Nah, kontrak pokoknya sebenarnya adalah kedaulatan. Karena itu mensikapi yang kedua, yang ketiga, kita harus munculkan kembali hak politik rakyat dalam bentuk people power. Kemarin kita mulai tanggal 11 Juni di Surakarta, hari ini tanggal 15 Juni muncul ya di Ciamis itu ya, di Pondok Pesantren Al Zaitun ya, itu berdemo hari ini. Mereka menginginkan supaya pesantren Al Zaitun yang terang-terangan sesat itu ditutup. Kenapa muncul pernyataan itu? Ini bagian dari tesis bahwa yang namanya demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ketika kita memiliki wakil, ketika kita memiliki penguasa yang katanya hasil pilihan rakyat, ternyata wakil dan pilihan rakyat itu tidak bisa mengakomodir rakyat, maka rakyat akan mengambil alih kembali. Dan ini sudah kita mulai. Jadi yang harus kita dengungkan sekarang, aksi people power itu bukanlah sebuah perbuatan makar, tapi itu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.
Oleh karenanya Pak Habibie ketika menjabat presiden, yang pertama dia lakukan adalah melepaskan semua tahanan politik dan memperkuat tahanan politik itu dalam bentuk penyampaian pendapat. Lahirlah kemudian Undang-Undang 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, atau undang-undang yang sering ditutupi, ya ini undang-undang tentang demonstrasi. Nah, jadi fase-fase inilah yang kemarin hilang karena sudah diambil alih oligarki atas nama kekuasaan, atas nama hukum. Sekarang itu kita munculkan kembali. Jadi kata-kata people power, kata-kata berdemonstrasi, kata-kata menolak apa yang dipaksakan oleh penguasa, itu harus kita munculkan kembali karena asal-usul kita juga memang asal-usul manusia merdeka. Begitu Cak Slamet, yang hari ini itu hilang gitu, ya. Memang ada sikap politik salah apa yang dilakukan oleh rejim dalam konteks persoalan hukum, proses hukum terhadap SJL ini, kalau kita juga menimbangnya dari sisi disparitas pidana, baik melalui pertimbangan hukum maupun politik, Dr. Muhammad Taufik. Kalau saya bilang negara ini tidak ada penegakan hukum, alih-alih meraih keadilan. Jadi negara yang modern itu menegakkan hukum dalam rangka meraih keadilan. Dan keadilan di negara yang modern itu selalu disimbolkan, selalu direpresentasi kekuatan rakyat. Hari ini kita mengalami rejim yang 10 tahun berkuasa ini mereduksi hak rakyat. Kita mengambil satu contoh. Mau menggunakan teori demokrasi, teori trias politika yang manapun nggak tepat. Karena hampir semua lini kekuasaan menjadi hakim agung, yang menjadi jaksa agung, menjadi komisioner pemberantas korupsi, menjadi hakim MK, itu semua dilewatkan oleh kekuasaan pemerintah, ya. Mereka melalui ketangannya komisi-komisi di DPR misalnya, ya. Nah, oleh karena itu kembali kepada tadi pertanyaan dan diskusi awal dengan tema tentang upaya-upaya. Kalau orang banyak menyebut kriminalisasi, saya lebih tegas pemidanaan, karena arahnya kan di penjara. Penjara itu keterkaitan dengan pemidanaan. Kalau kriminalisasi itu belum tentu itu pemidanaan, karena kriminalisasi itu adalah mengkristalkan perbuatan-perbuatan yang tadinya tidak melawan hukum, dianggap melawan hukum, dicarikanlah pasal, itu kriminalisasi. Nah, jadi terkait dengan Yassin Limpo, pemidanaan terhadap Yassin Limpo dan sebelumnya sudah didahului dengan Menkominfo Jogi Plate, ya, saya lebih cenderung melihat ini bagian dari tadi menggunakan kekuatan politik, ya, seolah-olah bahwa itu penegakan hukum, tapi sebenarnya itu bagian dari memupus rivalitas. Jadi seorang oligarki itu dia akan pengecut, dia akan menggunakan hukum, tapi hukum itu sebenarnya alat kekuasaan. Dia akan menggunakan pengadilan, tapi pengadilan itu sebenarnya perwujudan dari kekuasaan. Dan karena itu pada hari ini ketika Yassin Limpo dicoba ditersangkakan, ini kan sebenarnya ingin mereduksi bahwa saya tidak melihat ini bagian dari penegakan hukum, apalagi menegakkan keadilan, apalagi memberantas korupsi, karena yang terdekat sesungguhnya adalah bagaimana tadi ada pertanyaan disparitas, ketika ada pernyataan tentang keterlibatan suami puan, tiba-tiba hari ini media massa sudah hilang itu, suara-suara itu. Nah, jadi dari sini sudah kelihatan negara demokrasi tadi berulang saya sampaikan, kekuatan terbesarnya itu rakyatlah yang mandiri, rakyatlah yang bisa menghegemoni keinginan-keinginan lewat putusan-putusan pengadilan, lewat sikap-sikap politik penguasa. Tetapi hari ini kita tidak menemukan, karena itu tidak bisa kita mengatakan Yassin Limpo atau John G. Plate itu bagian dari menegakkan hukum, karena tadi sudah disebut oleh Bang Marwan. Kalau saya secara sistematis mempertanyakan itu ukuran kerugian 8 triliun itu dari mana begitu, ya. 8 triliun itu apakah itu net loss, bruto loss, total loss, apa potential loss. Jadi angka korupsi itu pun harus diperjelas. Kalau itu, karena masing-masing punya pemahaman sendiri. Kalau total loss itu berarti memang proyek itu tidak ada, proyek fiktif. Potential loss itu berarti kemungkinan kerugian di masa yang akan datang, proyeknya ada, tapi proyek itu berpotensi menimbulkan kerugian. Kalau net loss itu berapa korupsi yang sebenarnya dinikmati, ya. Kemudian bruto loss itu kerugian sementara. Nah, ini kan tidak pernah dideskripsi pernyataan ini. Jadi
ini muncul ketika tiba-tiba Demokrat itu menjagokan Anies, ya, ketika tiba-tiba Golkar itu menarik diri dari koalisi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi dari praktek-praktek ini sebenarnya inilah yang memang disebut oligarki. Oligarki itu menggunakan semua instrumen seperti menggunakan instrumen hukum, menggunakan instrumen pengadilan, tetapi sebenarnya hanya dalam rangka menskenariokan supaya cita-cita itu terlaksana. Begitu Cak Selamat. Jadi ini jauh panggang dari api. Karena kalau menegakkan korupsi itu tadi tidak ada disparitas. Karena korupsi itu ukurannya kan perbuatan melawan hukum, merugikan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara dan mengganggu ketertiban nasional. Unsur-unsurnya kan itu. Nah kalau itu terpenuhi ya jelas ya, misalkan kita melihat kasusnya apa itu Harun Masiku misalnya, ya, yang itu tidak selesai, ya, tidak selesai, tapi tiba-tiba mengungkap kasus yang kecil-kecil. Jadi hari ini yang sedang dipraktekkan itu adalah oligarki ingin mempertontonkan kekuasaannya, ya, dan ketika orang sudah haus pada kekuasaan, dia akan menafikan dari etika-etika atau sopan santun politik, termasuk, maaf ya, tiba-tiba istana negara ini dijadikan kantor tim sukses. Tidak pernah ditemukan di dalam rumusan pemerintahan manapun. Jadi ini murni penegakan hukum yang dilakukan itu semata-mata dalam kontestasi politik 24 yang tidak sportif, tidak jujur, dan pengecut. Itu kalimat yang paling tepat. Ya, Dr. Muhammad Taufik, kalau melihat dan merunut ke belakang kan Pak Mahfud MD juga menyampaikan bahwa menyeruak kepenemukan realitas mafia hukum dan perampok anggaran. Sebelumnya kan juga sudah menyampaikan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang selalu terkait dengan pidana asalnya, yakni korupsi 349 triliun. Sebelumnya juga kita mendapatkan informasi sebagaimana yang berkembang pada waktu kasus Sambo itu uang 100 triliun atau berapa itu. Ini kan seolah-olah mudah begitu saja informasi itu lewat. Dan seberapa jauh kemudian rakyat mempertanyakan tindak lanjutnya proses hukum penyelidikan dan pengadilan. Anda melihatnya seperti apa ini kalau dikaitkan dengan track record dari apa yang dilakukan oleh rejim sekarang ini? Ya, pertama begini, ketika ciri negara hukum itu kan ada tiga ya, bahwa pemerintah itu mensejahterakan warga negaranya, pemerintah itu melindungi warga negaranya, dan pemerintah itu memberikan rasa aman. Dan rasa aman itu sekarang kan tidak ada, karena hak politik seperti berbeda pendapat itu bisa dimasukkan sebagai pelanggaran ITE. Dan yang aneh, bukan aneh sih sebenarnya, lebih tepat, dan yang menunjukkan kekonyolan negeri ini, misalnya selama Pak SBY, kemudian Gus Dur, ya, kemudian Megawati, dan seterusnya, ini kan tidak pernah kita mendengar yang namanya undang-undang HOK itu diberlakukan, ya. Pasal 14 ayat 1, pasal 14 ayat 2, dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana itu kan tidak pernah difungsikan. Nah, kalau mau difungsikan sebenarnya yang kena pertama kali adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa di 2013 sebagai kendaraan menuju Jakarta dia sebutkan SMK ini sudah dipesan 6.000. Nah, tetapi itu kan tidak pernah terjadi. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa kita ini mau tidak mau harus dipaksa dengan kebenaran tunggal, ya, dengan tafsir tunggal, dan tafsir tunggal itu hanya ada di penguasa gitu. Dan untuk menutupi potensi-potensi itu semua dimuncullah kemudian isu radikalisme, isu intoleran, dan sebagainya, yang pada akhirnya sesungguhnya ini hanya untuk mengelabui
apa yang saya lakukan ini bukan korupsi, dan masyarakat disibukkan dengan narasi-narasi yang seperti itu. Jadi begitu, Cak Slamet. Dr. Taufik, seperti apa sih yang Anda maksud sebagai people power itu dengan target pembenahan atau perbaikan ke depan yang ingin diharapkan sebagai bentuk saluran ekspresi aspirasi masyarakat, Dr. Taufik? Nah, ini satu pertanyaan menarik. Sebenarnya people power dalam tanda petik ini sudah dimulai, meskipun secara tidak langsung ya, pernyataan Pangdam Siliwangi yang mengatakan pemilu itu jangan adem-adem saja. Namanya pesta itu ya semua pesta, rasa senang kan begitu. Mana ada ya pesta itu dengan rasa takut. Nah, ini yang terjadi. Jangankan kita menyebutnya menyebutnya partisipasi rakyat, menyebut pesta demokrasi aja kita takut begitu. Terutama penguasa. Jadi kalau memang ingin mengatakan bahwa ini bagian dari pesta demokrasi, ya kita harus mengawali dari mengembalikan kewenangan rakyat, kehendak rakyat, dan terutama partisipasi rakyat itu begitu gegap gempita. Sederhana saja ini ukurannya, membangkitkan people power. Berani tidak negara ini, khususnya KPU itu mengumandangkan lagu pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Ini yang gembira kan oligarki ini, ya, yang gembira kan oligarki. Karena itu mungkin kelihatannya pernyataan saya sederhana, tetapi dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele, diraih kembali. People power ini bisa dimulai ketika masyarakat merasa itu bagian dari hak politiknya. Selama ini masyarakat kan dihadapkan pada kondisi yang apatis. Mahasiswa dihadapkan pada kondisi-kondisi dia cepat lulus, ya, kemudian menerima mata kuliah yang sebenarnya mungkin ketika lulus itu tidak terpakai, ya. Lalu bagaimana caranya ruang-ruang publik seperti hari ini kita lakukan, kemudian ada diskusi-diskusi, itu makin diperluas, saya meyakini itu akan menjadi bola salju. Tetapi itu saja tidak cukup. Orang-orang yang paham hukum seperti Bang Manwar Batubara, kemudian Prof. Denny Indrayana, itu harus membuka kepada masyarakat dan mendidik masyarakat apa yang saya sebut sebagai legal media. Jadi apa yang dilakukan Denny Indrayana itu sebenarnya memindahkan ruang pengadilan, ruang Mahkamah Konstitusi, ruang Mahkamah Agung kepada masyarakat. Dan itulah keadilan sejati. Jadi negara itu bisa diawasi itu bukan lewat wakilnya, bukan lewat DPR, ya, bukan lewat jaksa dan sebagainya, tapi masyarakatlah pemilih sebenarnya. Dan Denny ini sudah membangkitkan buktinya ketika dia mengatakan sudah ada skenario mengabulkan PK Muldoko, sudah ada skenario mengabulkan permohonan uji materi tentang sistem pemilu, apakah proporsional tertutup atau terbuka, yang semua orang akhirnya berteriak, ya, Pak Mahfud MD malah kehilangan kecerdasannya karena dia menjadi penguasa, minta ditangkap, ya. Kemudian akhirnya partai-partai politik berhimpun, ada 9 ketua partai politik di DPR itu menyatakan menolak keras, dan akhirnya muncullah tekanan. Memang pengadilan di dunia modern selain pendekatannya hukum positif, hukum progresif, ya, salah satunya adalah keadilan massa. Jadi massa ini sangat menentukan. Sekarang harus kita giring, kita luruskan kembali bahwa di pengadilan ini bukan menang kalah, tetapi benar salah. Dan kalau rumusannya benar salah itu memang sesuai dengan irah-irah yang dulu dicanangkan oleh tokoh Muslim. Siapa? Jaksa Agung pertama kali yang bernama Pak Kasman Sinodimedjo, dia dululah yang mencanangkan semua pengadilan itu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini yang harus diraih kembali. Masyarakat harus bisa meluruskan, jaksa itu ketika menuntut juga berdasar keadilan, polisi menuntut berdasar keadilan, hakim menghukum juga berdasar keadilan.